Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Teguh Arif Hermanto. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandung, instansi asal SMK Negeri 5 Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari kepala sekolah di SMK Negeri 5 Bandung, yaitu Ibu Widayati SPD MMPD, yang pada kesempatan kali ini akan saya konfirmasi dan tanyakan mengenai nilai-nilai kebijakan yang disampaikan oleh Ibu Wida selaku pimpinan di SMK Negeri 5 Bandung. Apa kabarnya Bu Wida? Alhamdulillah baik. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu mohon maaf dan mohon izin untuk saya mewawancari Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini terkait dengan nilai-nilai kebijakan yang sudah Ibu lakukan. Baik, ada beberapa pertanyaan Bu yang nanti saya akan coba sampaikan ke Ibu terkait dengan nilai-nilai kebijakan. Baik, untuk yang pertama Ibu, selama Ibu menjadi pemimpin atau pimpinan di sekolah ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Baik, saya mencoba menjelaskan barangkali atau memaparkan beberapa hal tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika gitu ya. Yang pertama mungkin berhubungan dengan siswa, yaitu pada saat siswa yang pertama misalkan tentang kehadiran gitu ya, tentang kehadiran siswa yang sedang PKL gitu ya. Kalau siswa PKL itu kan yang tahu hadir tidaknya itu pembimbing dari industri. Dan kedua, pembimbing dari sekolah pun bisa mengetahui atau ada komunikasi dengan industri itu sendiri. Kalau memang pembimbing itu tidak ada komunikasi dengan pembimbing perusahaan, jadi dia tidak tahu apakah siswa tersebut memang setiap hari hadir atau tidak. Nah, ada satu kasus di tahun 2023 barangkali ya, PKL di tahun 2023 itu siswanya untuk awal sih mungkin ada gitu ya kehadirannya, tapi di akhir-akhir setelah 3 bulan terakhir itu tidak pernah masuk gitu ya, dan kelalaian dari pembimbing dari sekolah itu tidak mengetahui. Kemudian di akhir masa PKL itu juga tidak ada pelaporan bahwa anak tersebut tidak hadir gitu ya, jarang hadir sehingga bermasalah dinilai. Nah, tidak ada pelaporan ke pihak yang penanggung jawab untuk urusan PKL ya, sehingga di akhir pada saat kelulusan itu memang bermasalah gitu. Nah, mungkin ini jadi pengalaman atau memang yang harus diperhatikan benar-benar oleh pembimbing PKL dari pihak sekolah juga, bahwa pembimbingan meskipun tidak bertemu langsung itu tetap ada komunikasi biar kedepannya ya ada solusi memang yang bisa dipecahkan kalau ketidakhadiran anak di perusahaan. Itu yang kedua, mungkin kasus ini yang baru ya, anak itu kecelakaan kemudian tidak bisa masuk karena memang kecelakaannya parah gitu ya, sampai patah tulang, tidak bisa menulis barangkali gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai dilema etika juga gitu. Mungkin itu identifikasi 2 kasus ya. Baik Ibu, luar biasa Bu ya, masalahnya berat ya Bu ya, terkait dengan kegiatan PKL ya di 2023 dengan kejadian siswa yang kecelakaan Bu ya. Nah, dari 2 kasus tentang masalah yang dihadapi oleh Ibu di sekolah SMK Negeri 5 Bandung ini, nah bagaimana Ibu menjalankan ataupun mengambil keputusan dari kasus tersebut Bu? Kalau yang pertama ya, yang PKL tadi mungkin karena memang
di akhir keputusan bahwa dia kelulusan bahwa ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi gitu ya, sementara tuntutan kedinasan barangkali itu bagaimana si anak ini tetap bisa lulus gitu ya, karena mungkin di akhir tahun kalau pun tidak diluluskan itu harus mengulang 1 tahun yang lumayan gitu ya bagi siswa ataupun yang memang agak berat di orang tua gitu ya. Nah, kita mungkin berkoordinasi gitu ya dengan wali kelas, kemudian BK, kemudian kepala sekolah, kemudian bagian Hubin Mas, kemudian tetap berkomunikasi dengan pembimbing industri gitu ya, bagaimana pemecahan siswa ini bisa tetap lulus gitu ya untuk memenuhi nilai PKL tersebut, karena memang kelalaian juga bukan atau kesalahan bukan dari siswa sendiri gitu ya, tapi memang ada kelalaian gitu. Nah, itu kita diskusikan, kita koordinasikan pemecahannya sehingga akhirnya diputuskan bisa lulus tapi dengan menyelesaikan beberapa nilai yang memang berhubungan dengan PKL ataupun nilai-nilai pelajaran ya, mata pelajaran yang memang ada di sekolah gitu, yang bisa berhubungan juga dengan pekerjaan di tempat PKL gitu. Itu keputusan bersama barangkali, tidak hanya sebagai keputusan kepala sekolah saja. Baik, berarti Ibu posisinya dilema ya Bu ya, antara siswa harus diluluskan tetapi dengan konsekuensi siswa ini nilainya masih ada yang tertinggal karena nilai PKL-nya bermasalah seperti itu Bu ya. Nah, dengan situasi yang tadi Ibu sampaikan ada dari pihak wali kelas, kemudian dari guru BK dan hal-hal lainnya. Nah, langkah-langkah apa saja sih Bu yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan apakah siswa ini dinyatakan boleh lulus tanpa syarat atau siswa ini tinggal kelas dengan konsekuensi harus mengulang 1 tahun lagi ya Bu ya. Nah, seperti apa Bu? Akhirnya dari ide pertama kan tadi ya, identifikasi dulu permasalahannya apa. Kemudian siswa tersebut komunikasi dengan siswa, hal-hal apa yang memberatkan dia gitu ya. Terus dikonseling dengan BK-nya. Kemudian wali kelas juga membantu untuk berkomunikasi juga dengan orang tua, dan itu karena berhubungan dengan waktu juga gitu ya, makanya tahap demi tahapnya terus dilalui sampai keputusan akhir bahwa di kelulusannya dia dinyatakan lulusnya bersyarat gitu, tapi memenuhi syaratnya, selesai nilainya itu sebelum pengumuman gitu ya, Jadi sebelum pengumuman itu kan selalu ada rapat pleno dulu ya. Nah, setelah rapat pleno diketahui bersama bahwa keputusannya ini lulus bersyarat, makanya diberikan syarat sebagai syarat lulus ya, sampai sebelum pernyataan lulusnya disampaikan. Baik, jadi boleh lulus siswa tersebut dengan ketentuan menuntaskan semua nilai-nilai sampai batas pleno dinyatakan diselesaikan, dan siswa ini boleh dinyatakan lulus jadi alumni di SMK Negeri 5 Bandung. Baik, luar biasa Bu ya, agak ribet juga permasalahannya Bu ya. Ya, pertama gimana ya, bener enggak gitu. Betul. Terus yang berikutnya karena memang ada pertimbangan-pertimbangan lain mungkin ya, dia sudah menyelesaikan, kemudian kasusnya juga sudah tahu, dia hanya artinya karena masa remaja ikut-ikutan mungkin ya, atau kabita gitu. Makanya ya udah kita selesaikan sampai dia benar-benar paham bahwa dia memang salah dan mau menyelesaikan yang memang belum dia selesaikan gitu ya, gitu. Pokoknya sama dengan siswa yang lain, kalau syaratnya lulus ini ya dia juga harus menempuh semua persyaratan kelulusan.
Baik, Ibu, pertanyaan yang keempat ini, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut, Bu? Efektif. Ya. Oke, dengan kasus yang sama? Ya. Baik. Kalau yang efektif mungkin hal-hal efektif ya. Ketepatan waktu untuk pengambilan keputusan gitu ya. Terus kapan semua pihak tadi ya, wali kelas, BK, orang tua, kemudian pihak sekolah gitu ya, sampai pengambil kebijakan kepala sekolah itu mengambil keputusan bersama gitu ya, dan tidak ada di belakang gitu ya, jalan belakang misalkan, pokoknya semuanya dikomunikasikan. Itu yang mungkin yang paling efektif ya, komunikasi. Koordinasi dan komunikasi, Bu ya. Nah, sebelum Ibu memutuskan jadi sebuah keputusan tadi siswa yang di kelulusannya, Bu, di pleno. Nah, adakah kendala atau tantangan yang Ibu hadapi sebelum memutuskan ini boleh lulus atau harus mengulang, Bu? Terutama kan kalau misalkan sudah dikomunikasikan ya, mungkin yang terus memantau adalah wali kelas gitu ya, bersama BK-nya. Nah, menurut keterangan BK itu memang kesulitannya siswa itu kalau masih kurang motivasi gitu ya sebetulnya. Kemudian kita juga meminta bantuan kepada orang tua juga untuk selalu mengingatkan. Jadi kalau anaknya memang belum berpikir dia tanggung jawabnya seperti apa gitu ya, itu kesulitannya memberikan motivasi atau menguatkan gitu ya siswanya, bahkan mungkin bisa jadi kamu sebenarnya mau lulus atau tidak gitu ya, keputusan tetap ada di siswa itu. Kalau menyelesaikan berarti bisa lulus, tapi kalau tidak menyelesaikan ya tidak memenuhi syarat ya berarti tidak lulus. Mengulang lagi. Iya, mengulang lagi. Baik. Itu, Bu ya, jawabannya, Bu ya. Nah, baik, untuk pertanyaan berikutnya, Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau schedule terkait dengan permasalahan kasus, baik yang tadi tentang siswa yang PKL ataupun siswa yang tadi kendala kecelakaan atau yang sebagainya, itu yang dianggap sebuah penyelesaian bagi Ibu dalam situasi dilema etika ini tentang tempatnya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pengambilan keputusan, Bu? Kalau itu pasti saya atau misalkan yang manajemen lah ya, itu biasanya meminta bantuan ke BK untuk membuatkan jadwal gitu ya, kapan dia harus selesai tugasnya, kapan dia harus menghubungi guru ya untuk memberikan nilai, atau tadi misalkan kapan dia harus ke perusahaan lagi untuk menyelesaikan tugas PKL-nya gitu. Nah, itu ada jadwalnya dan dibuatkan oleh atau dibantu oleh BK gitu. Biasanya memang seperti itu. Jadi saya tinggal nunggu, oh ini pelaporannya Bu dari tanggal sekian, kan harus ada batas waktu ya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ini penyelesaian tugasnya. Mungkin di awal dia harus menghubungi guru-guru, kemudian pembimbing perusahaan juga, sampai kapan dia harus menyelesaikan. Nanti ada deadline tanggal sekian misalkan harus selesai gitu ya, jadi dibuatkan tabelnya gitu untuk diingatkan juga, dan diparap gitu ya bagian belakang bahwa oh iya dia sudah menyelesaikan, bukti bahwa dia sudah menyelesaikan, diparap sama orang tua dan wali kelas yang membantu penyelesaiannya gitu ya, termasuk siswanya juga bahwa saya sudah menyelesaikan tugas. Jadi itu dijadikan bukti bahwa ini misalkan gitu ya, diperlihatkan ke saya ini udah selesai semuanya. Nah, kalau misalkan sudah sesuai dengan prosedur yang ada, berarti ya tadi keputusan akhir dia bisa lulus gitu. Nah, berarti selain Ibu menentukan kebijaksanaan membantu siswa untuk lulus, dapat pula di dalamnya ada kebijakannya, Bu, bahwa ini harus ditempuh tahapan-tahapan sampai di siswa ini dinyatakan
bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Betul. Ya. Soalnya kalau tidak kan nantinya jadi apa ya, teman-temannya ya sirik, kalau misalkan disebut sirik. Jadi kalau teman-temannya, kenapa kan dia bermasalah dan sebagainya, tapi kenapa bisa sama-sama lulus. Nah, kalau teman-temannya tahu, oh ternyata dia kita mah udah santai, misalkan ya tinggal nunggu tanggal kelulusannya atau diumumkan kelulusan, tapi dia masih riweuh gitu ya, sibuk dengan penyelesaian tugasnya. Itu sih kalau dengan saja tanpa syarat kan jadi teman-temannya jadi aneh, kenapa gitu kan. Setuju, Bu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, Bu, tentang adakah di sini pihak-pihak atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut, Bu? Pasti ada. Kalau cuman keputusan sendiri itu disebutnya mungkin otoriter gitunya. Nah, kita tetap tadi, satu lagi ketinggalan yang berdiskusi itu tadi ya, wali kelas, BK, kepala program lupa. Kalau di SMK kan ada kepala programnya ya. Jadi seharusnya sebelum di tingkat manajemen itu di tingkat jurusan dulu sebetulnya harus diselesaikan gitu. Nah, kalau misalkan di tingkat jurusan belum bisa menyelesaikan, itu baru bisa maju ke tingkat manajemen gitu. Pokoknya mah kalau saya, prinsip saya sendiri gitu ya, jangan sampai keputusan itu keputusan sendiri, tapi harus bersama. Orang lain juga harus tahu gitu ya, permasalahannya apa, terus harus bagaimana memutuskan, memecahkan permasalahannya, itu harus dipikirkan bersama. Berarti prinsip musyawarah mufakat itu semua pihak harus terlibat dan transparansi juga ya. Nah, gitu. Jadi enggak apa ya? Ya tadi kalau misalkan kalau kata saya gini nggak bisa gitu. Nah, sedangkan untuk faktor yang membantu, Bu, atau pendukung, Bu, dalam pengambilan keputusan siapa saja, Bu? Yang jelas kalau kepala sekolah pasti dibantu sama wakil-wakilnya ya, manajemen tadi. Kalau yang tadi ya wali kelas, BK atau kaprog itu mungkin membantu di teknis penyelesaian, tapi untuk memutuskan tetap dibantu oleh manajemen gitu ya, wakil kepala sekolah gitu bersama. Tapi kalau keputusan kelulusan itu kan harus semua suara guru ya, yang bisa memberikan nilai, kemudian kalau memutuskan lulus mah kalau memang semua syarat selesai kan, tapi yang memberikan nilai gimana gitu kan. Berarti yang membantu ya itu yang guru ataupun tadi pembimbing perusahaan misalkan mau nggak memberikan nilai gitu ya. Kalau mereka membantu ya berarti dia lolos gitu. Tapi kalau enggak, keberatan misalkan gitu ya, kan kita juga nggak bisa memaksa guru udahlah kasih aja nilai, misalkan nggak bisa gitu. Jadi tetap yang memberikan nilai itu siapa, kalau memang sesuai gitunya berarti dia sudah memberikan nilai tadi ya, dengan bukti tadi penyelesaian misalkan sampai dapat nilai berapa. Nah itu dari gurunya kan gitu. Kalau gurunya sudah memberikan nilai, berarti aman, selesai semuanya, berarti syarat dari kelulusan itu bisa dipenuhi kan gitu. Jadi pengambilan keputusannya berdasarkan data-data gitu, bukan hanya kasihan atau gimana, enggak, tapi tetap mengikuti prosedur yang ada. Baik, jadi poin pentingnya dalam rapat pleno kelulusan ini semua guru wajib hadir, memberikan suaranya, apakah menyetujui atau tidak untuk kasus siswa ini dinyatakan lulus atau tidak lulus seperti itu, Bu ya. Jadi supaya semuanya mengetahuinya kondisinya. Baik. Nah, Ibu, dari permasalahan-permasalahan yang Ibu paparkan tadi dengan pertanyaan yang saya sampaikan ke Ibu dengan jawaban yang luar biasa dalam pengambilan keputusan dilema etika, Bu ya. Nah, adakah pembelajaran yang Ibu dapatkan dari kasus tersebut, Bu? Iya, pasti adanya. Jadi harus tadi memperhatikan gitu ya, memperhatikan kondisi siswa, baik itu misalkan ya tidak di PKL saja, tapi di pembelajaran sehari-hari itu tetap ada perhatian dari guru gitu ya, tidak bisa cuek barangkali gitu ya, asal masuk kelas gitu terus memberikan pelajaran tapi tidak memperhatikan kondisi siswanya. Nah, apakah memang siswa itu lagi ada masalah
atau seperti apa, itu sama sih sebetulnya ya. Kalau di tempat PKL pun sama gitu, kenapa dia tidak mengerjakan, tidak bekerja dan sebagainya. Nah itu pertama mungkin perhatian. Terus yang keduanya pihak-pihak yang memang bertanggung jawab itu harus selalu mengevaluasi gitu ya, pelaksanaan kegiatannya. Baik itu di pembelajaran selalu ada evaluasi kan gitu. Terus di PKL ada evaluasinya juga. Monitoring sih kalau misalkan kegiatannya di luar ya. Kalau di kelas mah lebih mudah karena kita masuk kelas, dicek kehadiran gitu kan, berarti itu sama dengan memonitoring juga. Kemudian selalu ada diskusi gitu ya. Kalaupun ada permasalahan atau tidak, tetap menyampaikan bahwa misal nih wali kelas, makanya selalu ada rapat wali kelas gitu ya. Dari sekian siswa yang dibimbingnya, ada siswa misalkan ini mah nilainya selalu tinggi, ya udah bagus, tapi memang jarang dibahas gitu ya. Kalau ini mah sudah aman nilainya, jarang dibahas, tapi yang dibahas tuh pasti siswa yang bermasalah gitu. Penanganannya nanti seperti apa, jadi tetap dikomunikasikan ya. Jadi yang pertama tadi kesimpulannya diperhatikan, kemudian diberi motivasi, kemudian di monitoring atau dicek, dan ada dievaluasi, dan yang tadi sudah disebutkan juga tetap koordinasi dan komunikasi, itu yang paling penting. Luar biasa Ibu, dengan permasalahan, dengan cara pengambilan keputusan dan mendapatkan hasil terbaik. Bagaimana kita dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana berpihak kepada murid Ibu. Jadi jangan sampai menghambat siswa untuk dinyatakan lulus Ibu, walaupun memang ada permasalahan tapi itu bisa diselesaikan. Betul. Biar ini sih tujuannya memang si anak juga berpikir gitu ya, bahwa tidak segampang itu untuk mencapai apa yang dia inginkan, tapi dia perlu perjuangan gitu. Dan itu juga harus muncul dari diri sendirinya, tanggung jawab diri sendiri juga gitu. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman baru juga untuk saya Bu ya, dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Kiranya itu Ibu yang bisa didiskusikan, pertanyaan-pertanyaan tentang nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin di sebuah institusi di SMK Negeri 5. Terima kasih, dicukupkan saja. Bapak Ibu, itu diskusi dengan pimpinan di SMK Negeri 5 Bandung tentang nilai-nilai kebijakan dan dilema etika yang terjadi kasusnya di SMK Negeri 5 Bandung. Terima kasih, saya cukupkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ustadz. Mohon maaf, perkenalkan saya Rio dari CGP Angkatan ke-11 Kota Bandung. Saya asal instansi dari SMK Negeri 5 Bandung. Izin meminta waktu dan kesediaan Bapak untuk saya wawancara dan observasi mengenai nilai-nilai kebijakan pimpinan pembelajaran atau pemimpin pembelajaran, yaitu dalam hal ini adalah kepala sekolah. Saya diamanahi oleh tugas LMS Guru Penggerak untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Mohon maaf untuk kesediaannya Bapak. Kesediaannya Bapak. Baik, ada beberapa hal yang harus saya konfirmasi dan tanyakan ke Bapak. Yang pertama Bapak, terkait dengan kebijakan yang sudah Bapak lakukan di SMA Plus Baitur Rahman, yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak, yang sudah terjadi di SMA Baitur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih atas kunjungannya ke SMA Plus Baitur Rahman terkait dengan pertanyaan tadi. Saya tentu sebagai pimpinan mengidentifikasi kasus-kasus. Tentu saya berkoordinasi dengan guru, dengan wali kelas, dengan siswa juga atas kebenaran kasus-kasus itu. Lalu setelah kasus itu dinyatakan benar,
berlaku, maka selanjutnya saya bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru, dengan manajemen di sekolah. Untuk apa? Untuk mengambil kebijakan. Itu yang kita lakukan. Baik. Dalam kasus-kasus yang sering muncul di SMA plus Baitur Rahman ini, biasanya muncul dari pihak mana Pak yang paling sering? Kasus-kasus yang muncul terkait dengan etika ini ya, kasus-kasus yang muncul ya dari siswa, munculnya dari siswa. Itu yang munculnya dari siswa, kalau disebutkan kedisiplinan kah, atau terkait dengan pembelajaran kah, atau dengan hal lainnya Pak? Biasanya yang sering bisa Karena tidak satu orang tentunya kan, kalau siswa kan tidak satu orang. Ya pastinya dari kedisiplinan, dari pembelajaran juga gitu. Banyak hal yang muncul dari siswa itu bermacam-macam, bukan kedisiplinan aja. Tentu kedisiplinan juga ya pasti itu. Baik, terkait dengan kasus yang muncul dengan siswa ya Pak, tadi sampaikan tentang pembelajaran, disiplin dan sebagainya. Iya. Cara pengambilan keputusan dari pihak Bapak selain berkoordinasi dengan pihak manajemen, kemudian dengan pihak lainnya yang memang harus dirembukan atau didiskusikan. Nah, seperti apa cara pengambilan keputusan sebagai pimpinan di sekolah ini Pak? Ya. Cara saya tentu sekali lagi mencari fakta dulu atas kebenaran kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Contohnya saya menanyakan ke guru piket kan, fakta kebenarannya apakah betul terjadinya anak pemainnya tidak disiplin bekerja sama dengan guru piket. Nah, kemudian setelah itu setelah ternyata iya dan guru piket ternyata mengatakan iya, maka kami juga mengumpulkan guru-guru juga yang ngajar saat itu. Tentu diminta betulkah anak ini melakukan pelanggaran. Jadi tentu sekali lagi saya harus mencari fakta, tidak langsung melakukan tindakan. Setelah faktanya benar, melalui terutama ya kami melalui guru piket dulu, karena itu yang mengurus saat piket. Nah baru setelah itu kami rempuk dengan teman-teman Wakasek, melibatkan Wakasek baru. Baik, berarti langkah-langkahnya dari pencarian fakta ya Pak, iya, konfirmasi dengan guru piket, iya, kemudian baru direbukan dan diputuskan seperti apa. Iya. Nah, jika ada dilema antara keadilan dengan kasihan, nah kira-kira menurut Bapak sebagai pimpinan pengambil keputusan, langkah yang mana yang akan Bapak ambil dari dua kondisi tersebut? Ya, saya mengambil ada sebuah di dalam usul fikih itu ya, kalau nggak salah nih, bahwa apabila terjadi di suatu kasus yang istilahnya kasus itu dilemanya tinggi, maka tentu saya harus mengambil kebijakan yang lebih maslahatnya dulu, itu yang lebih baiknya dulu. Itu seperti contoh gini, ketika ada kasus, kebijakan saya harus begini, tapi saya kasihan kan, seperti itu kan, tapi saya kasihan, maka saya juga merempukan dulu sama para wakaseknya nih, seperti apa kita harus mengambil kebijakannya. Maka di sana ada, kalau nggak salah nih, Darul Mafasiti Muqaddamun ala Jalbil Masolih kan gitu. Maka utamakan lebih kemaslahatannya dulu gitu daripada yang kurang gitu. Contohnya, kasihan kalau nggak dilakukan maka dia akan semakin nggak sekolah dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Jadi mengedepankan kemaslahatan dulu. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya Pak, jika tadi tentang kemaslahatan, kira-kira adakah tantangan yang dilakukan atau yang bukan dialami Bapak sebelum
kemaslahatan diambil menjadi sebuah keputusan bersama yang mana ini berkaitan dengan banyak pihak ya Pak, Iya. siswa dengan orang tua siswa, baik termasuk untuk instansi di SMA Plus Fitur Rahman sendiri Pak. Nah, tantangan yang Bapak alami apa saja sih Pak sebelum keputusan dilakukan? Ya. Tantangannya adalah sebelum mengambil keputusan dua tadi tentu banyak sekali sih tantangannya, banyak sekali. Sebab kami melihat salah satunya contoh kasus anak nih, namanya. Salah satunya anak ini seperti apa sih latar belakangnya kan gitu. Kemudian anak ini seperti apa pergaulannya. Nah itu saya harus menimbang-nimbang tuh. Kemudian lebih-lebih anak ini seperti apa ekonomi di rumahnya. Nah itu berat sekali saya mau memutuskannya itu. Sebab kadang-kadang ketika diputuskan sekaligus, kemudian anak ini berhenti dan orang tua juga protes kan, maka itu harus saya pikirkan masak-masak istilahnya kan gitu ya. Apalagi tantangan yang menyangkut anak pejabat namanya gitu, anak ketua yayasan gitu, tantangan tuh bagi kami itu untuk memutuskan seperti apa gitu. Maka mau tidak mau saya lakukan apapun yang terjadi. Kalau memang ya walaupun anak pejabat, anak apa yang akan melibatkan nanti LSM dan lain sebagainya kan berpanjang seperti itu, tentu kami akan melihat latar belakang kehidupan dan lain sebagainya. Luar biasa Pak, jawabannya sangat jelas, tegas dan terarah Pak. Nah, tetapi dari pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di SMA Plus Fitur Rahman ini, apakah setiap keputusan Bapak rencanakan dulu untuk diputuskan di waktu berikutnya, atau Bapak langsung eksekusi di tempat, atau seperti apa Pak mekanisme untuk pengambilan keputusannya Pak? Kejadiannya kan tidak setiap hari ada kejadiannya. Tentu kejadian itu sekali lagi tidak setiap hari ada, setiap hari muncul. Maka kebijakan saya ketika ada kasus tidak langsung saya putuskan hari itu, kadang juga hari kemudian. Tapi kalau yang ringan-ringan hari itu juga saya putuskan. Tapi kalau yang berat tetap kami bermusyawarah dan kami putuskan. Berarti berdasarkan skala prioritas kasus. Kalau memang hal ini mas sekaligus di hari ini dituntaskan. Kalau memang perlu dikaji dulu dan dimusyawarahkan, baru diselesaikan di waktu kemudian. Iya. Nah, dari permasalahan tadi yang bisa diputuskan hari ini ataupun di waktu kemudian, adakah faktor-faktor yang bisa membantu Bapak untuk memutuskan, mungkin masukan, saran ataupun rekomendasi ataupun hal-hal lain, sehingga Bapak bisa semakin yakin mengambil keputusan ini untuk disampaikan dan disosialisasikan? Ya, tentu di dalam sekolah itu kan, dalam satuan pendidikan itu kami dibantu oleh para wakasekan, kemudian juga sekali lagi ada guru piket. Kami libatkan semua itu. Kami ketika ada laporan, kemudian kami juga bermusyawarah, nih kasusnya ini. Bahkan kalau yang berat sekali, kami libatkan dulu. Pokoknya anak melakukan hal yang pelanggaran yang berat sekali, yaitu tadi saya melakukannya, memutuskannya bermusyawarah dengan manajemen kami, dibantu oleh para wakasek, kemudian guru piket. Bahkan kalau kami butuhkan melibatkan semua supaya kami bisa memutuskannya. Luar biasa Pak, ilmunya ini saya dapat hal-hal baru, pembelajaran maupun hal-hal yang memang perlu saya untuk ikuti jejak langkah yang dilakukan oleh Bapak sebagai pimpinan di SMA Plus Fitur Rahman. Terakhir Pak, pertanyaan dari saya terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral dalam pengambilan keputusan Pak. Pembelajaran yang mungkin saya sampaikan untuk saya maupun untuk hal-hal lain ataupun orang banyak,
yang bisa disampaikan dari kasus yang Bapak alami di SMA Kus Keterangan seperti apa Pak? Yang Pembelajaran yang dapat dipetik dari kasus-kasus di sekolah Bapak untuk saya, untuk yang lainnya lah, termasuk untuk Bapak pribadi sebagai pimpinan. berat sih ya sebagai seorang pemimpin, karena pemimpin itu yaitu tadi tanggung jawabnya juga berat dan sesuai dengan hadis Rasulullah kan, berat sekali. Tapi walaupun berat, karena ini sudah sebuah kewajiban dan amanah yang harus kami lakukan, seberat apapun tetap kami lakukan, tetap kami jalankan sesuai dengan koridor yang ada di Baitur Rahman ini, sesuai dengan koridor sebagaimana seorang pemimpin itu. Kemudian bagaimana supaya sekolah kita sendiri, masyarakat sendiri bermanfaat, yaitu untuk orang banyak. Itu aja. Luar biasa. Terima kasih Bapak sudah memberikan waktu, kesempatan dan jawabannya yang luar biasa, yang sangat berguna dan bermanfaat untuk saya pribadi khususnya. Sepertinya itu Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya cukupkan dan saya akhiri wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Seterat jiwanya selalu bergerak.